Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaffar Ersya Imamah dengan NPM 2210102228. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan hierarki yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa dibilang Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 adalah dasar hukum tertinggi yang menjadi dasar atau sumber dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 memuat pembukaan batang tubuh preambule, pembukaan yaitu preambule. Terus ada batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Yang kedua itu ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. TAP MPR merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh MPR dalam sidang dan sifatnya mengikat. Jenis TAP MPR yang masih berlaku antara lain ialah ketetapan tentang pencabutan atau penegasan peraturan lama, misalnya TAP MPR nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang larangan paham komunisme. Ketetapan tentang pembuatan tata kehidupan hidup bangsa, misalnya TAP MPR nomor 6 tahun 2021 tentang etika kehidupan berbangsa. Yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Undang-undang dibentuk oleh DPR bersama Presiden untuk mengatur hal-hal strategis, misalnya hak asasi manusia, kewajiban negara, atau pembentukan lembaga negara. Contohnya ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dibentuk oleh Presiden dalam kondisi genting dan mendesak. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang sama seperti undang-undang, tetapi harus mendapat persetujuan DPR dalam masa sidang berikutnya. Jika tidak disetujui, maka Perpu harus dicabut. Contohnya itu adalah Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 4. Yaitu ada peraturan pemerintah atau PP dibentuk oleh Presiden sebagai aturan pelaksana teknis dari suatu undang-undang. PP tidak boleh keluar dari batas atau cakupan yang diatur dalam undang-undang. Contohnya ialah PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB untuk penanganan COVID-19. Yang kelima ada peraturan presiden atau Perpres dibentuk oleh presiden untuk mengatur kebijakan dalam lingkup kekuasaan eksklusif, biasanya mengatur hal-hal spesifik yang belum diatur dalam UU dan PP. Contohnya ialah Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Yang keenam ada peraturan daerah atau Perda provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi bersama gubernur untuk mengatur wilayah provinsi. Contohnya ialah Perda DKI Jakarta tentang penanganan sampah. Yaitu selanjutnya ada Perda kabupaten atau kota yang dibentuk oleh bupati atau wali kota setempat untuk mengatur wilayahnya. Contohnya ialah Perda Kota Bandung tentang larangan buang sampah sembarangan. Lalu ada peraturan desa dibentuk oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk mengatur urusan desa seperti keuangan desa atau adat istiadat. Lalu ada jenis peraturan lain yang diakui, ya diantaranya itu adalah ada permen, ada peraturan menteri, contohnya adalah kesehatan tentang BPJS. Terus ada peraturan lembaga non kementerian, contohnya itu ialah peraturan OJK atau peraturan BPK. Terus ada peraturan kepala daerah seperti Pergub, peraturan gubernur, lalu ada Perbub, peraturan bupati, terus ada peraturan wali kota. Prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setiap itu peraturan itu harus yang pertama selaras, tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Terus ada kesesuaian materi, isi aturan harus sesuai dengan jenis dan tingkatannya. Terus ada keterbukaan, proses pembentukan melibatkan partisipasi masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.